Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa rukal harkal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaha wahidan rabba syahida la ma'budu siwahu wa nahu lahu muslimun. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Taha. Allahumma salli ala Yasin. Allahumma salli ala Imam Ruh. Allahumma salli ala Nurul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Segala puja dan puji syukur bagi Allah yang telah jadikan hari ini hari raya bagi hambanya yang beriman. Segala puji bagi Allah yang akan memberikan kemuliaan dunia akhirat bagi orang yang ikhlas dan taat berpuasa. Maha besar Allah yang telah menghamparkan bumi tempat berpijak. Maha besar Allah yang jadikan hari ini hari yang indah. Semenjak fajar menyising di ufuk timur, pada pagi hari ini saatnya kita sholat Idul Fitri. Kita umat Islam sedunia menghadapkan wajah dan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita secara serentak mengucapkan takbir, tahmid, tasbih atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kaum muslimin di seluruh dunia yang berada dalam suasana Idul Fitri. Maha besar Allah yang menciptakan matahari untuk menyinari khalifahnya di bumi. Sebagai berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya ada sholat tarawih. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya ada satu malam. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau seandainya kita meninggal setelah lebaran ini hadirin, maka inilah Ramadan terakhir kita. Yang kita nikmati untuk selama-lamanya. Apakah dia akan datang di tahun yang akan datang? Insya Allah, Ramadan akan hadir kembali. Yang menjadi permasalahannya, apakah kita ada jaminan akan berjumpa dengannya di tahun yang akan datang? Makanya, rugilah orang-orang yang hari ini mereka sanggup bertakbir dan bertahmid, sementara mereka tidak kenal dengan Ramadan. Dengan bangga mereka bukakan puasa mereka di siang hari. Mereka anggap Ramadan menyiksa keinginan mereka. Mereka tak sempatkan diri untuk hadir ke masjid. Padahal hadirin dimuliakan Allah. Tidak ada kesempatan yang lebih indah dan lebih kuat, melainkan kita beribadah di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini, marilah kita juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena diri kita yang hina ini, masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan hari yang mulia, hari raya Idul Fitri. Mata yang amat sering kita gunakan untuk maksiat, masih Allah berikan kesempatan untuk melihat kebesaran dan kekuasaannya. Masih Allah berikan kesempatan untuk berzikir. Kita umat manusia adalah lemah dan sangat lemah. Yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar diri bahwa kita seorang hamba yang harus tunduk atas perintah Tuhannya. Tapi pada kenyataannya, seringkali tingkah laku kita justru menunjukkan seakan kita kuat menahan panasnya api neraka. Seakan Allah tak bisa melihat. Malaikat tak mampu mencatat terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Rumah megah, kedudukan dan pangkat yang tinggi, semuanya adalah kecil dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Betapa banyak orang yang kaya akhirnya jatuh miskin mendadak. Betapa banyak orang yang memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi, akhirnya diturunkan dari jabatan dan menjadi orang biasa. Kedudukan akan hilang, kekayaan akan sirna, dan hanya Allah yang tetap maha agung selamanya. Berapalah miskinnya kita di dunia ini, paling kita miskin sebatas umur. Tapi kalau kita sempat miskin di akhirat, kita akan miskin dan sengsara selama-lamanya. Kemudian dia masukkan ke dalam liang lahat. Dia mencoba menyapa orang di samping kiri dan kanannya. Ternyata tidak ada satu orang pun yang sanggup mendengarkannya.
Begitu tanah sudah bertumpuk dan batu nisan sudah diletakkan, di sanalah dia meraba tubuhnya, dia memandang sekelilingnya, samping kanan dan kirinya. Saat itulah dia baru sadar, ternyata dia sudah pindah ke alam barzah. Di sanalah kemudian dia menyaksikan pakaian yang digunakan di dunia. Pakaian indah berganti menjadi kain kafan pembungkus badan. Rumah yang dulu ditempati begitu indah, kemudian berubah menjadi gundukan tanah. Samping kanannya tanah, samping kirinya tanah. Di bawah pun lantai rumahnya yang dulu keramik, sekarang menjadi tanah. Dulu dia tidur di kasur yang empuk, sekarang dia tidur berbantalkan tanah. Di sanalah kemudian dia meruntah, menyaksikan betapa dahsyatnya alam barzah, betapa ngerinya alam kubur. Lalu dia merontah, dia memanggil ibunya. Wahai ibuku, tolonglah aku ibu. Ibu yang mencintainya di dunia. Ibu yang sayang kepadanya di dunia. Dia panggil diminta tolong oleh sang jenazah. Ternyata ibu yang mencintainya tidak sanggup mendengarkan teriakannya di alam kubur. Lalu dia panggil ayahnya. Wahai ayahku, tolonglah aku anakku. Aku sedang disiksa ayah di alam kubur. Ternyata ayah yang dulu senantiasa menolong, yang mencari nafkah untuk hidupnya, tidak sanggup mendengarkan teriakan seorang jenazah. Namun kini aku diam sudah berbaring bisu di atas ranjang. Dulu aku sibuk dengan kesenangan dunia. Aku sibuk mencari nafkah. Namun kini aku sudah terbujur kaku terbalut dengan 3 lembar kain kafan. Hari ini aku tidak bisa bangun lagi. Mandiku dimandikan orang, kafanku dipakaikan orang, sholat pun aku disolatkan orang, bahkan jalan menuju kubur pun aku diantar dan dipikul oleh banyak orang. Sebelum aku masukkan ke dalam kubur, aku mohon kepada kalian, wahai istriku. Aku mohon kepadamu, wahai anakku, kalau aku punya hutang, tolong bayarlah hutangku. Wahai orang-orang yang masih hidup, wahai tetangga-tetanggaku yang masih hidup, wahai keluargaku yang masih hidup, tolong jagalah istriku yang telah menjadi janda dan anakku yang telah menjadi yatim. Jagalah mereka. Hari ini rumahku telah aku tinggalkan. Tempat tidurku yang empuk telah aku tinggalkan. Bajuku yang mewah telah aku tinggalkan. Sekarang sudah terbujur kaku terbalut dengan 3 lembar kain kafan berada di kubur. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Selagi nyawa masih di kandung badan, selagi Allah berikan kita hidup di dunia ini, fikirkanlah amal soleh yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Apa gunanya kita lama-lama hidup di dunia ini kalau kita tidak beramal soleh pada Allah? Percuma kita hidup di dunia ini kalau kita tidak mau menempatkan diri untuk berbakti kepada ayah ibu kita. Hari ini bercampur kegembiraan dengan kesedihan. Kenapa hari ini kita bersedih? Kenapa hari ini kita berduka cita? Karena ada orang-orang yang dulu kita lihat wajahnya. Dulu kita genggamkan tangannya. Kita mintakan restunya sebelum kita pergi ke masjid. Pulang dari sholat Idul Fitri ini, mereka tak lagi nampak hadirin. Mereka tak ada lagi bersama kita. Kita hanya mengingat mereka kenangan di pelupuk mata. Orang tua kita, mereka adalah orang yang paling sayang kepada kita di dunia ini. Orang beriman hari ini akan merasakan betapa dia sangat merindukan sosok manusia yang sangat berjasa dalam hidupnya. Kegelisahan itu kita usir dengan bertakbir. Allahu Akbar, hanya Engkau yang maha besar. Allahu Akbar, tak ada yang lebih besar kecuali Engkau yang maha besar, ya Allah. 9 bulan, 10 hari ibu mengandung kita. 9 bulan kita menginap di rahimnya. Susah dan letih dia tanggung, apalagi saat melahirkan kita di dunia ini. Biarlah saya mati, Bu Dokter, asalkan belia jantungku bisa keluar ke atas dunia ini. Dalam hari-harinya pun ia akan dikatakan, biarlah saya tak makan, yang penting anak saya kenyang. Biarlah saya tak pakai baju baru, biarlah saya hidup susah menderita, asalkan anak saya bisa tertawa bahagia. Kita menjadi anak yang durhaka yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban membina dan merawat kita. Bagi anak yang durhaka yang hari ini selalu menyakiti hati, mengeluarkan infak sedekahnya, dia sanggup membaca Al-Quran, tapi hubungannya dengan ada noda dan dosa yang pernah kita lakukan kepada ayah dan ibu kita. Allahu Akbar, dan seorang ibu kepada kita anaknya. Wahai anakku, dulu ketika engkau lahir ke atas dunia ini, lembutan, kasih sayang ibu mandikan engkau sampai bersinar. Maka hanya satu kali ibu minta tolong, engkau yang mandikan ibu, seperti dulu ibu memandikan kamu. Wahai tidur berbaring, biarlah ibu tidur sambil mengendongmu, sampai engkau tertidur pulas. Maka sekali ini saja, tolong engkau yang akan angkat
dan antarkan jenazah ayah dan ibu yang banyak bercerita dan tak ada lagi ayah tempat, bahkan tidak memiliki pakaian yang layak untuk dipakai. Benarkan hari ini, di saat teman-temanku sibuk memilih dan mengoleksi baju lebaran, aku hanya bisa menundukkan kepala sambil menahan butiran air mata akan jatuh di pipiku. Ya Allah, kenapa Engkau ambil suamiku dari tanganku, ya Allah? Kenapa Engkau memisahkan suamiku dari kasih sayang aku dan anak? Yakinlah bahwa di balik kesusahan itu ada kebahagiaan sedang menunggu. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam gemuruh takbir yang dilantungkan ke setiap penjuru negeri dalam pertemuan tidak pernah luput dari kata minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Adakah kita pernah mengingat kembali sampai detik ini? Apakah masih ada kaum kerabat, handai taulan sahabat dan tetangga kita yang belum kita maafkan karena kita anggap salah fatal, bahkan sampai sekarang kita masih membencinya? Kita maafkan orang-orang yang tiada bersalah hari ini. Dalam jumlah hati kita masih terasa berat untuk memaafkan orang tua kita. Hati kita merasa berat untuk memaafkan kakek nenek kita. Namun hati kita masih terasa berat untuk memaafkan adik kakak kita, suami istri, keluarga dan tetangga kita yang. Apakah kita ingin menghadapi Allah dengan membawa catatan dosa, memutus tali silaturahmi? Bayangkan jika satu dan kita meninggal dalam keadaan dan sapa saudara kita meskipun mereka diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum mengakhiri khutbah ini, jika masih menyaksikan pemberitaan terbunuhnya rakyat Palestina, kegembiraan atas momentum dengar jelas menyayati hati kita semua. Meski terpisah jarak angka, tetapi keimanan kepada mereka lah menjadi kita semua satu kesatuan. Irak dan Palestina adalah bagian dari kita. Musibah mereka adalah musibah kita. Kesedihan mereka adalah kesedihan kita. Marilah kita bahu-membahu membantu mereka, melapangkan kesempitan saat ini mereka rasakan, menghilangkan air mata yang bercucuran. Marilah kita panjatkan doa kita yang tulus dan lubuk hati kita yang paling dalam di dalam sholat dan sujud kita. Mudah-mudahan Allah segera melapangkan dan memberi jalan keluar kepada mereka, mengkokohkan langkah mereka dan menghancurkan orang-orang zalim. Ya Allah, berikanlah kelapangan dan jalan keluar kepada saudara-saudara kami di Iran dan di Palestina sana. Jagalah mereka dari segala bentuk kejahatan dan makar orang-orang durhaka. Karena Engkau lah ya Allah sebaik-baiknya pelindung dan tempat bergantung. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu wa likum lisyairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.